Halo semuanya, welcome back to my channel, Fikrisius. Kali ini gue mau review barang lagi. Ya sebenarnya lanjutan yang kemarin ya. Gue jadi lagi mau bikin series yang review kemarin udah gembok. Terus ada lagi bike toolkit. Nah yang sekarang adalah peralatan masak. Karena ada beberapa barang ya. Gue udah ceritakan kemarin. Jadi kayak ada beberapa barang memang yang gue beli dari Indonesia karena ada kargo. Jadi gue sekalian beli barang. Nah, yang mau gue review ini adalah salah satu peralatan masak yang memang gue butuhin gitu. Gue punya tadinya cuma rusak gitu. Nah, karena rusak akhirnya ya gue terpaksa beli. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa gue lebih milih beli di Indonesia. Pasti kan orang nanya, emangnya di Brunei nggak ada? Nah, untuk barang ini nggak ada. Di Brunei nggak ada barangnya. Jadi terpaksa banget gue harus beli dari Indonesia. Sebenarnya kalau situasi normal gue nggak harus beli dari Indonesia. Gue yakin di Malaysia ada, karena antara Brunei dengan Malaysia itu jaraknya cuma 1 jam naik mobil lah, kira-kira 1 sampai 1,5 jam naik mobil. Itu di Miri ya, di kota Miri di negara bagian Sarawak seperti itu ya. Harusnya di sana ada, tapi karena situasi lagi COVID dan perbatasan masih ditutup, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kita beli dari Indonesia dan kita kirim lewat kargo udara melalui special flight seperti itu. Ya, untuk special flight nanti akan gue bahas lain kali. Yang jelas special flight itu adalah pemulangan atau repatriasi para pekerja atau warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, seperti itulah kurang lebih. Nah, sekarang kita lanjut ke reviewnya. Barang apa sih yang bakal gue review? Nah, barang itu adalah ini dia. Food processor mereknya Cosmos VP313 seperti itu ya. Jadi ini food processor, sebenarnya blender, food processor ya. Gue butuh banget ini memangnya. Kenapa gue butuh? Karena gue termasuk orang yang paling sering banget bikin bakso sendiri di rumah. Gue jarang banget beli bakso di luar. Gue lebih sukanya bikin. Kenapa gue lebih suka bikin? Karena lebih murah. Karena gampang sih, nomor satu gampang, yang kedua lebih murah dan dapatnya lebih banyak. Jadi lu lebih hemat, intinya seperti itu. Dan rasanya bisa lu sesuaikan. Lu mau isi keju tinggal lu kasih keju, lu mau isi jamur tinggal kasih jamur, lu mau isi wortel isi wortel, lu mau taruhin apa aja di dalam bakso lu, selama lu bikin sendiri bisa lu atur semuanya. Oke, sekarang kita review barangnya. Jadi si Cosmos FP313 ini, kenapa gue pilih ini? Jadi sebelumnya gue bukan bingung sih, agak bimbang mau pilih yang mana, karena memang kalau untuk peralatan dapur, untuk food processor khususnya ya, sebetulnya gue pengen Philips ya, cuma karena Philips harganya terlalu tinggi dan barangnya terlalu besar, jadi gue urung beli, nggak jadi beli. Nah, gue beralih ke merek yang banyak mengendorse para youtuber masak ya, yang channel masak kan banyak di review sama merek Mitochiba ya, merek Mitochiba. Gue tertarik banget mau beli Mitochiba. Problemnya adalah si Mitochiba ini lebih mahal juga harganya ya, lebih mahal, kalau gue nggak salah sekitar 200.000 lebih mahal. Dan dengan fungsi yang sama aja sebetulnya sama si Cosmos P313. Jadi gue pikir ya udahlah nggak usah gitu. Tadinya udah mau beli sebetulnya. Nah cuma yaudah akhirnya sempet pilihan gue jatuh ke merek Mitochiba itu ya. Karena banyak banget reviewnya dan gue yakin semakin banyak reviewnya berarti bagus juga gitu barangnya. Terus akhirnya cari nggak sengaja gue ketemu Cosmos gitu. Gue pikir Cosmos ini nggak ngeluarin produk kayak gini. Nah buat yang belum tahu, pasti semua yang hobi main di dapur tahu lah ya merek Cosmos. Ini merek legend banget untuk urusan dapur. Dulu waktu gue kecil sih nyokap gue ya Cosmos pakainya gitu untuk naruh beras. Dulu kan naruh beras kan ada mesinnya tuh ya kan, buat naruh beras. Mau pakai yang berapa liter tinggal pencet gitu kan keluar tuh berasnya. Nah, mesin beras itu dulu mereknya Cosmos yang paling terkenal. Lalu Cosmos sempat juga bikin, setahu gue bikin Magicom ya atau rice cooker, dia bikin juga Cosmos. Dan ya gue karena udah percaya nih merek udah puluhan tahun, jadi ya menurut gue
nggak ada salahnya gitu loh, karena brand identity-nya juga kuat banget, identik banget sama dapur. Jadi gue pikir gue lebih baik pesen atau beli si Cosmos FP313, walaupun reviewnya gue nggak sempet lihat review, tapi gue langsung percaya brandnya aja sih gitu. Nah sekarang kita buka ya dusnya ada apa aja. Oke, sebentar. Oke, kameranya bakal gua arahin ke bawah ya, ke si dusnya dapat. Oke, jadi si Cosmos FP313 ini belum gue buka ya, ini barang baru datang kemarin. Kalau di dusnya sih, di dusnya ya, di sini nih bisa kalian baca ini untuk giling bumbu ya, terus ada mangkoknya dari kaca ya kan, terus tahan panas juga, dan juga buat giling daging gitu ya. Basically dia menurut gue sih yang namanya food processor bisa kalian buat menghaluskan apa aja sih gitu. Harusnya sih kuat, nggak ada masalah. Nah di dalamnya seperti yang kalian lihat, nah ada ini ya, ini paling atas nih apa sih, oh ini lidnya. Lid itu apa ya, tutup ya, tutup ya. Oke, tutupnya. Di sini ada pengamannya ya, bukan pengaman sih, apa karet ya, biasalah standar. Material plastik, terus sudah masuk dalam food grade ya, ada lambang food grade-nya aman di sini. Oke, tutup. Terus ada apa lagi ini? Oh, oke, ini ada mesin ya atau motornya. Oke, ini motornya seperti ini Toshiba juga sih, dari atas sekarang ya ada tulisannya Cosmos FP313. Lalu akan gue bacain, ini daya masuknya itu 250 watt minimal, lalu maksimalnya 350 watt, tegangannya itu 220 volt, kapasitas 1,2 liter, buatan Cina. Nah sekarang ya kayaknya hampir semuanya buatan Cina ya menurut gue sekarang juga. Mobil Cina aja juga udah bagus-bagus tuh, jadi kayak buatan Cina yang nggak bisa lu remehin juga sekarang, nggak kayak dulu. Tapi tetap nggak semua buatan Cina bagus, ada juga yang jelek ya. Kayak ini nggak ada ini. Nah ini ada instructionnya ya. Nah ini juga tips juga, setiap kalian membeli barang pastiin kalian membaca buku petunjuk atau instruction itu dari A sampai Z, artinya kalian harus baca semuanya. Gimana cara pasangnya, gimana petunjuk keselamatannya, gimana cara menggunakannya, ya kan, terus kartu garansi segala macem kalian harus baca ya. Terus ini juga di sini karena penting banget, misalnya barang ini rusak, kalian jangan sampai klaim garansinya hangus gara-gara kalian gak baca ya. Kalau gua karena ini gua bawa ke luar negeri, jadi otomatis kalau rusak ya pasrah gitu kan. Tapi kalau kalian ada di Indonesia, ini kalian baca terkait klaim garansi, karena di sini juga di buku petunjuk ini itu ada service centernya ya. Di sini ada banyak, di Jakarta, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, dan banyak, hampir di seluruh wilayah Indonesia dia ada di sini service centernya ya. Dan di sini ada tulisan gratis jasa servis selamanya ya. Gratis jasa servis selamanya, which is ini adalah lifetime warranty ya. Lifetime warranty ini oke banget menurut gua, bagus banget. Nah ya, nah ini nih kayak gini nih, orang kebanyakan barang-barang seperti ini tuh rusak karena satu yaitu nggak membaca buku petunjuk. Karena di sini tuh lengkap ya, ada petunjuk cara membersihkan, kelihatan nggak ya, cara membersihkan, sorry kelihatan ya, pokoknya di sini ada cara membersihkan. Jadi kayak seperti misalnya harus pakai lap basah ya kan, buat ngelap bodinya, lalu macam-macam. Nah terus di bawahnya
ya di buku petunjuknya ini ada petunjuk penggunaan yang lebih detail. Jadi misalnya kalau kalian mau giling daging, dia maksimal yang bisa diolah maksimal oleh si Cosmos FW313 ini adalah berapa nih daging tuh tulisannya? 300 gram, lalu keju 150 gram, lalu roti 120 gram dan so on seterusnya. Ini kalian harus baca. Jadi kalau bisa kalian jangan menggunakan lebih dari buku yang ditulis di buku petunjuk. Kenapa? Karena ini terkait kemampuan mesin dan juga kekuatan dari motornya itu sendiri. Nah, walaupun ini kapasitasnya 1,2 liter, tapi sebaiknya kalian gunakan sesuai dengan buku petunjuk dan isi yang ada yang sesuai di sini ya, supaya barangnya tetap awet dan nggak rusak. Walaupun lifetime warranty, tapi kan bolak-balik ke tempat servis itu kan juga makan biaya, bener nggak? Dan takes time, buang-buang waktu ya. Oke, jadi ini jangan sampai hilang, dibaca sampai habis. Terus kita lihat dalamnya ada apa lagi. Ini dia nih bagian yang paling keren menurut gua. Dengar ya. Ini kaca loh, ini kayak tempered glass gitu mangkoknya. Terus dapat pisaunya tajam pasti. Nah, yang gua nggak tahu pisaunya dapat 4 ya. Jadi ada 4 mata pisau. Ya, terus ini ya pasti dipasang di sini lah. Nah, yang gua nggak tahu itu adalah gimana caranya ngasah pisau ini, mata pisau ini ketika nanti misalnya dia tumpul gitu. Gua belum pernah lihat caranya sih. Tapi mungkin pakai asahan pisau aja biasa kali ya, di gerinda atau diapain lah biar tajam lagi. Tapi pisaunya cukup tajam dan ini 4 ya. Artinya semakin banyak mata pisaunya, semakin efektif dan semakin bagus hasil prosesnya ya, hasilnya ya. Kayak merek Mitoshiba kalau nggak salah ada yang pisaunya 6 tuh ya. Ada yang pisaunya 6, gue yakin itu pasti lebih halus lagi, lebih bagus lagi dari yang pisaunya 4. Seperti misalnya merek si Cosmos ini. Tapi harganya lebih mahal yang jelas. Ini apa? Ini karet apa nih? Karet apa nih? Karet pelindung apa nih? Gue nggak tahu. Kita lihat dulu buku petunjuknya. Power button. Oh ini di paling bawah ya. Jadi anti slip pad. Jadi karet buat anti slip. Kelihatannya taruh di bawah mangkok. Ya. Jadi seperti ini caranya. Ya, seperti ini taruh. Terus ini mangkoknya. Kalian taruh. Oke, ini supaya dia di meja tuh nggak lari-larian gitu ya. Jadi firm, nggak kemana-mana. Ya udah, simple banget. Tinggal masukin mata pisaunya, ya seperti ini. Terus pasang tutupnya, seperti ini. Ya tutupnya ini nggak kenceng, nggak ngunci maksudnya, tapi tetap aman karena di bagian sininya ada karet, jadi tetap aman. Seperti ini. Lalu pasang motornya seperti ini. Pasang gimana? Nah, pasang seperti ini motornya. Oke, ini colok. Tinggal mainkan ya, ini dipencet terus ya, seperti itu. Oke, gampang banget kayaknya penggunaannya, dan perawatannya juga gampang. Setiap habis kalian pakai, kalian cuci pakai sabun supaya, atau lap basah, tapi gue lebih prefer pakai sabun cuci. Kenapa? Setiap kalian olah sesuatu, misalnya daging, kalau cuman kalian lap pakai lap basah, itu yang namanya sisa-sisa protein atau apapun itu akan meninggalkan noda dan juga bau yang nanti ketika terakumulasi semakin lama itu akan jadi mempengaruhi. Misalnya kalian giling bumbu gitu, akan nanti ada nempel-nempel baunya, itu nggak enak gitu. Jadi makanan nggak akan bahan-bahan nanti jadi nggak fresh lagi gitu, nggak ada bau-bau yang tidak semestinya lah, seperti itulah. Jadi kalian harus rajin membersihkan segera setelah kalian menggunakan peralatan-peralatan memasak, khususnya si food processor ini ya gitu. Dan ini harus dicuci semua, termasuk mata pisaunya. Oke. Dan ini hati-hati kaca ya, ini tempered glass seperti
Artinya jangan sampai jatuh. Kalau jatuh ini pasti bisa pecah. Kalau pecah, kalau di Indonesia mungkin gampang nyari gantinya, tapi kalau gue di luar negeri akan sangat jadi masalah besar banget. Seperti itulah kira-kira ya reviewnya ya. Ini gue yakin bakal berguna banget buat gue. Oke guys, teman-teman semuanya, jadi sampai sini dulu video reviewnya. Nanti gue bakal jadiin ini, kira-kira nih kayaknya bakal jadi salah satu benda kesayangan gue di dapur. Tentunya selain pisau dan juga penggorengan-penggorengan, pasti bakal gue sayang-sayang. Karena sebelumnya gue punya barang seperti ini, beda merek, tapi hancur karena udah lama banget. Gue sering banget pakai, jadi ya wajar lah, namanya elektronik pasti hancur. Itu yang hancur dia kalah di, kalau itu problemnya kalah di plastiknya ya. Jadi ya udah waktunya rusak, ya udah makanya gue beli lagi. Ya pokoknya gitu aja reviewnya kali ini. Nanti gue akan datang dengan review-review selanjutnya kalau gue beli barang-barang lagi ya, seru-seru. Jadi semoga kalian suka video ini, dan semoga juga review ini cukup membantu buat kalian yang lagi milih-milih mau beli food processor, lagi milih-milih bandingin merek-merek gitu ya. Yang jelas kalau beli barang, yang pertama sesuaikan dengan budget dan juga sesuaikan dengan keperluan atau fungsinya ya. Kalau fungsinya mencukupi dan bisa dapat dengan harga yang lebih murah, why not? Tapi kalau misalnya kalian punya budget yang lebih, kalian beli yang lebih bagus barangnya, yang mereknya lebih branded gitu, dengan harga yang lebih mahal tentunya, dengan fungsi yang sama atau fungsi yang lebih baik, misalnya multifunction. Ya, it's okay, itu terserah kalian. Tapi yang jelas mudah-mudahan gue harap sih video ini cukup membantu buat yang lagi pilih-pilih si Cosmos FP313 ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Kalau suka jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. I'll see you soon. Bye-bye.